Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Fani Amalia dengan NIM 22306010 Prodi S1 Keperawatan STIK Makassar. Nah guys, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai pengertian dari 1000 HPK, pengertian stunting, faktor penyebab, ciri-ciri, bahkan prevalensinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Langsung saja. Yang pertama, pengertian dari 1000 hari pertama kehidupan anak atau biasa dikenal dengan 1000 HPK adalah periode kritis yang dimulai sejak hari pertama kehamilan, yaitu 270 hari, sampai anak berusia 2 tahun, yaitu 730 hari, sehingga totalnya menjadi 1000 hari. Nah, pada periode ini dianggap sebagai fase emas, yaitu golden period, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang paling cepat, terutama pada otak, sistem imun, dan juga status gizi anak. Yang kedua, pengertian stunting. Apa sih itu stunting? Nah guys, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi terutama pada periode penting, yaitu 1000 hari pertama kehidupan anak atau 1000 HPK. Nah guys, yang seperti yang saya jelaskan tadi, 1000 HPK itu dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, menurut WHO 2023, stunting didefinisikan sebagai tinggi badan menurut umur berada di bawah kurang lebih 2 SD dari standar pertumbuhan anak. Nah, kondisi ini bukan hanya berdampak pada anak atau berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak, imunitas, dan produktivitas anak di masa depan. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa ciri-ciri dari stunting. Yang pertama, tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya. Yang kedua, berat badan rendah atau tidak naik sesuai usia atau biasa dikenal dengan gagal tumbuh. Yang ketiga, perkembangan fisik dan motorik terlambat. Yang keempat, wajah tampak lebih muda dari usia sebenarnya atau tubuh kecil tapi proporsional. Yang kelima, mudah sakit atau sering terkena infeksi atau daya tahan tubuh anak itu melemah. Yang kelima, lingkaran kepala lebih kecil dari standar atau perkembangan otak terlambat. Dan yang terakhir, tumbuh gigi dan pubertas terlambat pada usianya lebih besar. Yang keempat, di sini saya akan menyebutkan sedikit faktor penyebab dari stunting. Yang pertama, gizi ibu selama kehamilan. Yang kedua, berat badan lahir rendah atau biasa dikenal dengan BBLR. Yang ketiga, pola makan dan asupan gizi ibu tidak seimbang. Yang keempat, infeksi dan penyakit berulang. Yang kelima, kondisi sanitasi dan lingkungan. Dan yang keenam, faktor sosial ekonomi dan pendidikan. Yang kelima, dampak stunting. Nah guys, dampak stunting itu ada dua loh guys. Yang pertama, dampak jangka pendek, dan juga yang kedua, dampak jangka panjang. Nah, dampak jangka pendek itu ada gangguan pertumbuhan fisik dan motorik. Yang kedua, penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Dan yang ketiga, gangguan perkembangan otak dan fungsi kognitif. Sedangkan dampak jangka panjang itu ada penurunan kemampuan belajar dan produktivitas di masa dewasa. Yang kedua, peningkatan risiko penyakit yang tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan juga obesitas. Yang ketiga, terbentuknya siklus kemiskinan antar generasi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang keenam, di sini kita masuk bagian dari prevalensinya. Nah, prevalensinya ini guys dibagi menjadi 3, yaitu ada prevalensi dari Makassar, ada yang dari Indonesia, dan juga ada dari global. Di sini saya akan bahas satu-satu ya guys. Yang pertama itu ada prevalensi stunting di Makassar. Nah, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia atau biasa dikenal dengan SSGI tahun 2024, prevalensi stunting di Kota Makassar tercatat sebesar 22,9%.
yang terdiri dari 4,1% balita sangat pendek atau severely stunting dan 18,8% balita pendek atau stunting. Angka ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,7% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 25,6%, menandakan adanya kemajuan dalam upaya penurunan kasus stunting di wilayah tersebut, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2025. Kemudian yang kedua, prevalensi stunting di Indonesia. Nah, hasil SSGI menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia tahun 2024 adalah 19,8%. Angka ini lebih rendah 0,3% poin dari target prevalensi stunting yang ditetapkan tahun 2024, yaitu 20,1%, menurut Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, prevalensi stunting global. Nah, pada tahun 2024, Afrika Barat dan Tengah, Afrika Timur dan Selatan, dan Asia Selatan memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi, dengan sekitar sepertiga dari semua anak yang terkena dampak. Antara tahun 2012 dan 2024, prevalensi stunting secara global menurun dari 26,4% menjadi 23,2%. Di antara wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi, Asia Selatan menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dengan pengurangan stunting daripada Afrika Timur dan Selatan, dan Afrika Barat dan Tengah, menurut UNICEF 2025. Nah guys, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.